Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberikan teknik atau tata cara bagaimana cara membuat bambu kuning bisa menjadi sakti. Jadi tujuan untuk memanfaatkan bambu kuning yaitu untuk pemagaran atau untuk mengusir hal-hal negatif baik dari unsur keangkeran, makhluk halus, jin, genderuwo dan sebagainya. Itu bisa ditakuti oleh bangsa-bangsa itu. Jadi kita buat bambu kuning itu sebagai sarana untuk mengusir, untuk ditakuti oleh para makhluk yang ada di lokasi itu. Kenapa harus bambu kuning? Karena bambu kuning itu bisa dikatakan sifatnya itu netral, bisa untuk menetralkan. Jadi di saat bambu kuning itu kita kasih energi, baik itu melalui amalan ataupun energi-energi yang lain, bambu kuning itu akan memancarkan aura yang kita salurkan energi. Kalau memang energi itu energi untuk pembentengan, untuk pengusiran, maka tumbuhnya dari bambu kuning itu akan memancarkan aura energi positif, sehingga energi-energi negatif itu akan terusir, bahkan akan terserap oleh energi positif dari bambu kuning itu tadi. Untuk tata caranya bagaimana? Mari kita lanjutkan video selengkapnya. Namun bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Jika memang video ini bermanfaat, ambil, jadikan sebagai tuntunan. Jika memang tidak baik dan tidak bermanfaat, jadikanlah sebuah tontonan saja, tidak perlu diperdebatkan. Oke, kita lanjut. Saya sudah menyediakan satu bambu kuning, satu pohon bambu kuning. Ini bambu kuning yang sudah saya ambil. Jadi caranya kita ambil 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas ya. Kenapa harus 7 ruas? Sebenarnya 3 ruas pun nggak apa-apa, tapi lebih sakralnya angka 7 karena dari sekian banyak angka 7 itu sangat disakralkan. Jadi kita membuat hitungan dari angka yang disakralkan, karena angka 7 yang disakralkan itu tentu mengandung rahasia-rahasia dan kelebihan tertentu. Jadi setelah kita ambil bambu kuning itu tadi, lalu kita bacakan dulu atau kita riadoi dulu, kita wiridkan, kita isi energi dengan cara mewiridkan bacaan-bacaan tertentu. Apa itu bacaannya? Kita lanjutkan. Apa itu bacaannya? Kita lanjutkan. Yang pertama, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kepada para wali-wali dan para ulama-ulama yang ada di lokasi desa ya, atau tempat yang mau kita bersihkan, atau sesepuh kalau memang tahu orang yang tertua yang masuk ke desa itu pertama kali atau membongkar desa itu pertama kali, kita kirimi Al-Fatihah atau kita kasih hadiah Al-Fatihah. Tujuannya untuk tawasul, mohon keberkahannya dari para ulama-ulama dan wali-wali setempat, supaya apa yang kita inginkan itu bisa mendukung atas apa yang kita niatkan. Jadi selanjutnya setelah kita memberi hadiah Al-Fatihah, lalu kita tambahkan Al-Fatihah untuk lokasi
atau pemilik lokasi yang mau kita bentengi itu tadi, baik lokasi maupun tempat, nama tempat. Contohnya jika tempatnya itu desa, seperti di desa saya ya, di daerah Lumajang, Kecamatan Senduro, Desa Kandangan, yang pemilik tanah namanya siapa, sebutkan namanya, baru kita bacakan Al-Fatihah. Cukup satu kali untuk bacaan Al-Fatihahnya itu. Setelah membaca Al-Fatihah, lalu kita lanjut dengan membaca Nur Buat. Kita bacakan Nur Buat sebanyak 41 kali. Kita wiridkan sebanyak 41 kali. Setelah selesai kita berdoa memohon untuk energi bacaan Nur Buat supaya menempel dan melekat di pohon bambu kuning itu selamanya, selagi bambu kuning itu masih tumbuh dan subur di lokasi itu tadi. Dan cara ini Anda bisa mengamalkannya selama 3 hari. Kalau memang mau ditambah sampai 7 hari, 11 hari dan seterusnya, itu akan semakin kuat power dari energi yang kita salurkan ke bambu kuning itu tadi. Jadi nanti auranya akan semakin meluas dan semakin menguat. Setelah itu, setelah kita riadoi, setelah kita bacakan Nur Buat, baru kita tanam di lokasi tempat yang dimana itu yang kita tuju. Sebelum kita menanam, kalau untuk menanamnya, kalau memang tempatnya itu memungkinkan, kita tanam 4 penjuru, jadi kita bambunya ambil 4. Kalau tidak memungkinkan, 1 aja sudah cukup, tapi kita tanam di tengah-tengah lokasi. Jadi sebelum menanam, kita bacakan dulu sholawat Nabi. Bebas sholawatnya, mau ambil sholawat yang panjang atau yang pendek, atau cukup dengan Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, itu lebih pendek ya. Kalau yang panjang ya cukup kita bacakan 21 kali atau 51 kali. Jadi kita ambil ringannya, Sallallahu alaihi Muhammad itu 100 kali, itu sangat cepat ya. Dan setelah baca sholawat, lalu kita lanjut dengan membaca Nur Buat lagi. Tapi Nur Buatnya nggak terlalu panjang, kita cukup baca Nur Buat 21 kali atau 11 kali kalau memang waktunya mepet, kita bacakan. Setelah itu kita niatkan energi itu tertanam bersama bambu kuning beserta energinya, supaya memancar di lokasi tempat Anda itu tadi. Lalu kita tancapkan dan kita taruh tanah, kita tanam sambil membaca sholawat terus sampai selesai, terus membaca sholawat sampai selesai. Kalau sudah selesai baru kita tinggal. Dan untuk selanjutnya, kalau memang waktu musim kemarau, bambu kan butuh air, butuh penyiraman. Kalau mau disiram, bacakan sholawat waktu menyiram, atau airnya kita bacain sholawat 100 kali, sholawat yang pendek, siram, supaya energi itu semakin menguat lagi. Jadi nanti energi aura sholawat dan Nur Buat itu terus melingkari lokasi Anda itu, sehingga energi negatif apapun bentuknya tidak akan mampu menembus lokasi Anda itu. Walaupun tempat itu paling angker sekalipun, itu akan netral dengan sarana bambu kuning yang ditransfer energi Nur Buat sama sholawat. Jadi untuk tata caranya seperti itu. Kalau memang tempatnya itu ada 4 penjuru atau tempatnya itu sangat luas ya, baiknya pakai 4 penjuru. Jadi ada 4 bambu kuning. Caranya sama, setiap mau menanam dibacakan sholawat dan Nur Buat. Terutama kalau untuk
Al-Fatihahnya cukup 1 kali pertama saja. Terus yang lain itu langsung kita bacakan sholawat sama nurbuatnya saja. Untuk penyiramannya juga sama seperti itu. Itu tata caranya. Untuk pembentengan, pembersihan atau pemagaran tanah yang dianggap angker. Lalu bagaimana kalau untuk rumah? Sama kalau untuk rumah. Kalau memang rumah itu mau dikasih 4 penjuru juga boleh. Kalau memang untuk 1 penjuru juga nggak masalah, karena untuk lokasi rumah itu biasanya nggak begitu luas. Jadi kita taruh di pojokan rumah. Kalau untuk tengah-tengah mungkin nggak mungkin, karena tengah-tengah ada rumah. Ditaruh di pojokan, entah pojokan kiri atau kanan terserah. Yang penting ditanam di 1 pojokan saja cukup. Sama tata caranya juga seperti itu. Jika untuk milik kita sendiri, ya kita tanam, diniatkan untuk lokasi Anda sendiri. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, jika memang di rumah itu juga angker, insya Allah dengan aura-aura energi yang ada di bambu itu akan memancarkan aura positif, sehingga makhluk-makhluk atau penghuni yang negatif itu tidak akan betah tinggal di situ. Lama-kelamaan dia akan pergi dengan sendirinya tanpa kita usir. Dan jika ada pun yang mau masuk, tidak akan bisa menembusnya. Dia akan merasa kepanasan, dan jika memaksa itu akan terbakar. Seperti itu. Dan selagi bambu itu masih tumbuh subur di lokasi itu, aura energi dari sholawat dan nurbuat itu akan terus memancar sampai kapanpun, sampai anak cucu kita, sampai kapanpun selagi masih bambu itu masih berdiri dan tumbuh subur, itu akan tetap memancarkan energi. Kecuali jika bambu itu sudah dipotong habis, nggak ada tumbuh lagi, artinya itu sudah habis, karena bibit-bibit dari bambu yang sudah kita bacakan itu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau sudah dipotong lalu tumbuh lagi, itu masih tetap memancarkan cahaya tumbuh berikutnya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, artinya juga nggak ada gitu. Itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pemotongannya lihat di akhir video ini. Bagaimana cara memotongnya, apa perlu bacaan? Saya kira nggak perlu untuk baca-baca sesuatu. Kita cari saja bambu kuning, kita tinggal potong. Tinggal kita lihat bagaimana cara saya mengambilnya tanpa ada apa-apa pun. Tinggal potong, sudah ambil, bawa pulang. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk para kawan-kawan yang membutuhkan pembentengan. Cukup dilakukan dengan sendirinya di rumah Anda, itu sudah cukup, tanpa perlu mencari persyaratan-persyaratan tertentu yang kita nggak tahu apa yang ditanam atau apa yang digunakan oleh para orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi kita baiknya kita lakukan dengan sendiri, karena kita akan tahu apa yang kita tanam dan apa yang kita baca. Seperti itu. Sekian dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Saya langsung memotong pohonnya ya. Jadi kita langsung bawah.